kali ini kita akan membahas mengenai penginderaan jauh. Beberapa hal yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini diantaranya kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari penginderaan jauh. Kemudian komponen apa saja yang terdapat pada penginderaan jauh. Selanjutnya jenis-jenis citra dan bagaimana menginterpretasinya serta manfaat dari penginderaan jauh. Sebelum melihat lebih jauh mengenai definisi penginderaan jauh, kita pahami dulu makna dari kata penginderaan. Sebenarnya penginderaan merupakan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya indera penglihatan atau mata kita. Melalui mata kita bisa menangkap informasi dari objek yang kita lihat. Misalnya, kita bisa mendapat informasi bahwa seorang laki-laki ini memiliki ciri-ciri dengan rambut yang pendek, menggunakan jaket abu-abu, dan lain-lain. Nah, tanpa bersentuhan langsung dengan objek tersebut, kita bisa mendapatkan informasi tersebut. Hal ini sama konsepnya dengan penginderaan jauh, di mana penginderaan jauh merupakan ilmu, teknik, serta seni untuk mendapatkan informasi tentang wilayah atau gejala di permukaan bumi dengan cara menganalisis data tanpa harus berhubungan langsung dengan objek yang dikaji. Penginderaan jauh merupakan suatu sistem yang melibatkan banyak komponen yang saling terkait. Adapun komponen dari penginderaan jauh tersebut adalah: pertama, energi, atmosfer, objek, sensor, wahana, perolehan data, dan penggunaan data. Komponen pertama, energi. Agar dapat direkam dengan baik oleh sensor, penginderaan jauh melibatkan energi untuk mendapatkan gambaran permukaan bumi. Nah, energi yang umum digunakan dalam penginderaan jauh itu ada dua. Pertama, energi gelombang elektromagnetik yang alamiah yang berasal dari matahari. Kemudian yang kedua, energi gelombang elektromagnetik buatan yang digunakan untuk memancarkan gelombang cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Nah, sistem ini disebut dengan sistem aktif. Sedangkan dengan menggunakan sinar matahari disebut dengan sistem pasif. Contoh dari sistem aktif ini adalah sistem kerja radar. Nah, untuk mendapatkan gambaran area yang luas, umumnya sensor diletakkan pada jarak yang jauh dari permukaan bumi. Ketika melewati atmosfer, gelombang elektromagnetik akan terhambur dan terserap oleh gas atmosfer, terutama lapisan ozon dan partikel lain seperti awan. Namun, ada beberapa bagian spektrum elektromagnetik yang dapat melalui atmosfer dan mencapai permukaan bumi. Komponen ketiga yaitu objek. Objek merupakan segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh, bisa berupa atmosfer, biosfer, hidrosfer, ataupun litosfer. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu, di mana cara kerja sensor ini adalah dengan merekam gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Selanjutnya ada wahana. Wahana merupakan sebuah tempat diletakkannya sensor. Nah, wahana bisa bermacam-macam, bisa berbentuk pesawat, drone, terus kemudian ini berbentuk satelit, atau pada zaman dahulu masih menggunakan balon udara. Kemudian, data yang telah direkam oleh sensor yang terdapat pada wahana kemudian diperoleh datanya oleh manusia yang ada di bumi atau kemudian dimanfaatkan oleh pengguna data. Nah, dari semua komponen ini akan menghasilkan sebuah produk penginderaan jauh yang disebut dengan citra. Adalah gambaran yang terekam oleh kamera atau alat sensor lainnya. Citra dalam penginderaan jauh dibagi menjadi dua, yaitu citra foto dan citra non-foto.
Citra foto merupakan citra yang dihasilkan oleh sensor kamera. Kemudian citra non-foto merupakan citra yang dihasilkan oleh sensor bukan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba perhatikan gambar berikut ini. Pasti pernah ya melihat peta di atas. Peta ini merupakan hasil dari suatu proses, yaitu proses SIG atau Sistem Informasi Geografis. Jadi kita akan membahas tentang hal tersebut, yaitu tentang Sistem Informasi Geografis atau disingkat SIG. Pengertian Sistem Informasi Geografis atau SIG yaitu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis informasi geografis. Jadi dengan SIG ini, seluruh data yang ada pada suatu wilayah dapat disimpan, dimanipulasi, dan dianalisis melalui komputer. Ada dua jenis data yang digunakan dalam SIG, yaitu data atribut dan data spasial. Data atribut adalah data yang ada pada keruangan atau lokasi. Atribut menjelaskan suatu informasi. Contoh, hutan, sawah, ladang, dan kota. Yang kedua yaitu data spasial. Adalah data yang menunjukkan ruang, lokasi atau tempat di permukaan bumi. Data spasial disajikan dalam dua bentuk atau model, yaitu raster atau berbentuk grid, dan vektor atau berbentuk titik. Kita masuk kepada tahapan kerja Sistem Informasi Geografis atau SIG ini. Yang pertama yaitu masukkan. Setelah dimasukkan lalu diproses data tersebut. Kemudian ada keluarannya yang berbentuk peta. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu masukkan. Masukan ini dibutuhkan data awal atau database yang dapat diperoleh melalui penelitian, yaitu di lapangan, kantor pemerintah, peta, dan data citra penginderaan jauh. Yang kedua, proses. Proses dalam SIG dapat berfungsi untuk memanggil, memanipulasi, dan menganalisis data yang tersimpan dalam komputer. Ada 3 analisis di dalam SIG. Yang pertama ada analisis lebar. Analisis ini yang mengolah data dalam komputer, kemudian menghasilkan daerah tepian sungai yang lebar. Yang kedua yaitu analisis penjumlahan aritmatika. Analisis ini yang mengolah data dalam komputer, kemudian menghasilkan penjumlahan. Analisis ini dapat dipakai untuk peta berklasifikasi yang akan menghasilkan klasifikasi baru. Yang ketiga yaitu analisis garis bidang. Analisis ini pengolahan data yang dapat dipakai untuk menentukan region atau wilayah dalam radius tertentu. Selanjutnya adalah keluaran atau output. Data yang sudah dianalisis oleh SIG atau Sistem Informasi Geografis akan memberikan informasi pada pengguna data sehingga dapat dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Keluaran SIG dapat berupa peta cetakan atau hard copy, rekaman soft copy, dan tayangan atau display. Selanjutnya yaitu komponen SIG. Dalam kerja SIG diperlukan komponen-komponen SIG yang merupakan sistem kompleks yang biasanya terintegrasi dengan lingkungan sistem komputer yang lain di tingkat fungsional. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan Sistem Informasi Geografis atau SIG, kita dapat mengolah suatu data dan menjadikan data tersebut menjadi suatu peta yang dibutuhkan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan jelas tentang SIG atau Sistem Informasi Geografis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.